bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapa kami bangga punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta segala yang ada. Oleh anugerah, kemurahan, dan kasih karunia-Mu kami ada, Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik, luar biasa. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau dahsyat bagi kami. Bapa, tiba saatnya kami mengawali ibadah kami, penyembahan kami. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tempat dan ruangan ini kuasai, ambil alih ibadah kami. Ibadah kami berjalan lancar tanpa ada gangguan. Oh, terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus jamah dan terapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi, semua hamba-hamba Tuhan yang akan terlibat menyampaikan firman-Mu seperti hamba-Mu Tuhan. Engkau urat dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap memuji meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Ini doa ucapan suku kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Mari kita bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, kita tetap semangat memuji dalam mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, memuji Tuhan, karena kasih tak berkesudahan. Jaga bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kasih. Kakiku melompat menuju sang rahmat-Mu dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia
setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Seberapapun yang kita yang hadir, kita tetap bersyukur karena anugerah kemurahan dan segala kebaikan Tuhan. Saat meminta Tuhan dengan saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau Tuhan Tritunggal, Tuhan yang Maha Tahu. Engkau mengetahui seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Engkau mengetahui kekurangan kami. Engkau mengetahui pula yang menjadi kelemahan kami. Oleh karena itu kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Seperti pada malam hari ini Tuhan, kami perlu firman untuk menguatkan, bahkan menopang, menuntun, membimbing langkah kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi akan mendengarkan sabdamu. Urapi hambamu, urapi bibir, mulut, lidah hambamu dengan begitu lugas menyampaikan kebenaran Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Roh yang hidup, tolong jamah kami semua. Waktu dan ruangan ini Engkau yang mengambil alih, kuasa-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu firman disampaikan, kami percaya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu untuk lebih besar dari kuasa apapun yang ada. Terima kasih Tuhan, jamah dan urapi kami semua. Tanamkan di hati kami yang paling dalam apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biar disampaikan oleh hamba-Mu untuk menegur kami, bahkan untuk meneguhkan kami sekalipun. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami sudah bersyukur, berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya kita sudah diberkati dalam pujian saat malam hari ini ya. Puji Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari pemazmur ini merupakan nyanyian ziarah, sebuah perjalanan ya. Waktu itu bangsa Israel hendak menuju ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan ke sana. Nah, di dalam perjalanan ini mereka harus melewati lembah Baka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama
berjalan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kalau kita melihat secara logika, orang berjalan makin lama ya pasti akan semakin lelah, semakin capek, kehilangan kekuatannya, kehilangan daya tahannya. Sebab apa? Semakin panjang perjalanan seseorang, maka pasti daya tahan tubuh dan kekuatannya itu akan semakin berkurang, akan semakin merosot. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu persisnya, kami pergi berjalan-jalan ke Pulau Dewata. Nah, satu tempat yang kami tuju itu namanya Belangsinga, itu air terjun. Nah, Bapak Ibu, waktu kami harus menuju ke tempat air terjun itu, wah, pertama kalinya seneng sekali jalannya. Oh, pertama kali turun sampai semakin terjal. Waduh, ini semakin jauh ya memang waktu turun gak terasa. Oh Tuhan Yesus tolong, begitu harus pulang, harus naik, itu kita harus menapak berapa anak tangga. Dan sampai ada seorang ibu nih ya, dia dari Surabaya, dia katakan begini, aduh, sampai di atas ini rasanya nafas mau putus. Terus dia katakan bukan hanya nafas mau putus, dia katakan saya rasa sudah mau pingsan, sudah kayak gelap begitu ya. Kenapa? Semakin jauh. Jadi karena saya katakan sama suami saya, Pak, saya jalan duluan, saya curi start dulu ya. Saya curi start dulu sebab apa? Setiap anak tangga, misalnya 20 anak tangga, berhenti dulu. 20 anak tangga lagi, terus kemudian berhenti lagi. Nah, kita lihat perjalanan itu, apalagi naik tangga, ini jalan yang tidak mudah. Nah, kalau kita melihat di sini perjalanan yang dilewati oleh pelintas ini, oleh peziarah ini, itu bukan jalan yang mudah. Di situ dikatakan dia harus melewati yang namanya lembah baka. Di dalam bahasa aslinya lembah baka ini memiliki pengertian lembah air mata. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah buat mereka. Sebab di situ lembah yang terletak, yang ada di situ di antara Yordan dan Yerusalem, itu perjalanan lembah yang sangat sulit, ya, sangat panas, dan di situ dikatakan kering, terjal, kasar, dan di situ sulit untuk mendapatkan air. Kalaupun dapatkan air, itu harus dijangkau dengan cara yang sukar. Jadi kita melihat di situ itu merupakan tempat yang sukar bagi mereka sehingga mereka bisa sampai ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan perjalanan iman kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk melewati yang namanya lembah baka ini, lembah air mata. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam perjalanan iman kita sering juga mengalami kesulitan. Ada jalan-jalan yang terjal yang harus kita lewati, tempat-tempat yang gersang. Di situ juga yang sulit, air sangat panas, kering, bahkan tempat yang sangat kasar. Ya, jadi bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang enak, tetapi jalan yang sulit bagi peziarah ini untuk melewatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita melihat dari ayat ini, di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi mereka berjalan makin lama justru makin kuat. Nah, dan di situ dikatakan hendak menghadap Allah di Sion. Seharusnya tadi kan kekuatannya semakin merosot, tetapi justru di sini mereka berjalan tetapi semakin kuat. Apa rahasianya? Dan kita melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh yang dimaksud oleh penulis di sini, ya, di dalam ayat di sini. Kekuatan seperti apakah
Yang dimaksud yang pertama, kemampuan untuk tetap berjalan di atas tanah yang terjal. Kemampuan untuk terus berjalan di tempat yang kering. Kemampuan untuk terus berjalan melewati masa-masa sukar. Nah, inilah yang kalau kita lihat, ini rahasia kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat ditemukan dimanapun kita berada. Saudara, kalau saudara makan banyak, saudara pasti akan kuat fisiknya. Tapi di sini dikatakan kekuatan bukan kekuatan seperti itu, tetapi memiliki daya tahan yang kuat. Sehingga di situ dikatakan kemampuan untuk terus berjalan. Ya, untuk terus berjalan meskipun di tempat yang sukar. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita rindu untuk terus memiliki kekuatan, kita nggak luput dari persoalan, dari masalah, tetapi kita akan tetap kuat. Kita akan dapat melewati masa-masa yang sukar itu. Ya, saya tidak tahu pergumulan persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami dalam mengiring Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi masalah di dalam pergumulan di dalam keluarga kita, masalah dalam perekonomian kita, masalah di dalam hubungan kita dalam kekeluargaan, bahkan masalah di dalam pekerjaan, dan ada banyak hal lagi. Dan banyak orang yang mengatakan, Tuhan, kenapa terjadi hal ini dalam kehidupan saya? Saya kan sudah iring Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya terus berdoa, saya melakukan firman Tuhan. Tapi kenapa ada saja kita harus melewati lembah baka? Tapi di sini dikatakan, bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, di situ dikatakan terus mendapatkan kemampuan untuk terus berjalan meskipun di masa yang sukar. Ya, banyak orang yang kehilangan daya, banyak orang yang kehilangan kekuatan meskipun ada di masa-masa sukar. Ya, tapi bersyukur bagi kita meskipun kita menghadapi banyak hal yang membuat perjalanan iman kita seolah-olah terseok-seok, kita mengalami kesulitan, tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Bicara yang kekuatan yang pertama tadi, kemampuan atau daya tahan untuk terus berjalan. Yang kedua, bicara mengenai kemampuan untuk mengubah keadaan. Ini keadaan yang sukar, tempat yang gak ada air, tetapi mereka masih bisa mendapatkan air. Di tempat yang terjal, tetapi mereka dapat melewati tempat itu. Bahkan ini lembah air mata, yang tadi dikatakan lembah baka itu, mereka dapat mengubah lembah air mata itu menjadi lembah yang bermata air. Wow, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kekuatan seperti ini yang dicari oleh banyak orang. Dan bersyukur Tuhan sediakan itu bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa sih rahasianya. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan bahwa Dia berjalan. Pemazmur ini mengatakan Dia berjalan semakin lama semakin kuat. Apa rahasianya? Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang kedua, mulai dari ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan kita melihat di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dapatkan kekuatan jika kita selalu dekat dengan Tuhan. Judul dari perikop pasal 84 ini, rindu kepada kediaman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita rindu memiliki daya tahan yang kuat, memiliki kekuatan ekstra, ya, mari kita dekat dengan Tuhan.
Cari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mencari Tuhan. Apapun rintangan masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, tapi tidak menggetarkan, tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus mencari Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwaku hancur dan merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bahkan ketika manusia, bahkan kita yang meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan, maka disitulah orang itu akan memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara, orang banyak contoh ya. Orang punya harta, punya jabatan, punya kedudukan. Tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada satu titik di mana mereka tidak mampu, maka tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya kecewa. Dan tidak sedikit banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Gak kuat. Merasa tidak mampu. Merasa bahwa dia sendiri tidak ada yang dapat menolong dia. Dia merasa dia menjadi lemah. Tetapi bersyukur Tuhan sediakan kekuatan ekstra itu bagi kita. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi sudah mulai kita lewati ya. Dan kalau kita melihat pemerintah juga memberikan kelonggaran, sudah dibuka tempat-tempat wisata dan boleh bepergian tanpa harus persyaratan yang agak ribet seperti dulu waktu sedang lockdown dan lain sebagainya. Sudah banyak kemudahan-kemudahan. Dan saya melihat beberapa berita akhir-akhir ini, pemerintah sedang menyelidiki lah istilahnya. Jadi sesudah berlibur selama 7 hari ke atas ini lebih, dilihat bagaimana tingkat penyebaran dan penularan virus corona ini semakin. Nah, meskipun kalau kita lihat semakin menurun kasus virus penularan virus corona ini, tetapi kita lihat sudah ada lagi virus yang baru. Belum lagi ada virus yang baru, sudah muncul lagi dengan hal yang lain yang membuat banyak orang jadi takut. Yang hepatitis itu. Wah, kita lihat kapan sampai kapan banyak orang menjadi takut. Tetapi bagi kita, orang-orang yang berharap dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, maka di situ dia akan terus berjalan makin lama makin kuat. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari terus cari Tuhan. Kejar Tuhan. Cari Tuhan, rindukan Tuhan dalam hidup ini. Lebih dari apa yang kita butuhkan. Ya, saudara perlu makan, saudara perlu bekerja. Tetapi jangan sampai kita bekerja, terus kemudian kita tidak cari Tuhan, tidak utamakan Tuhan. Tetapi pada saat malam hari ini, tengah-tengah pergumulan hidup kita, saudara masih memberi kesempatan untuk mencari Tuhan, maka Tuhan menyediakan kekuatan ekstra buat kita. Puji Tuhan. Berikutnya kita akan melihat bersama-sama bagi siapa, bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan ya di dalam yang bagian yang telah kita pelajari bersama-sama tadi, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan maka kita akan mendapatkan kekuatan itu. Yang kedua, kita akan melihat bersama-sama bagaimana supaya kita menjadi kuat, memiliki kekuatan. Firman Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita setiap hari. Konsumsilah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Saudara bisa baca firman Tuhan lewat Alkitab. Saudara sedang berpergian atau di mana, bisa baca firman Tuhan lewat HP, handphone, ataupun apapun yang saudara miliki melalui gadget yang saudara miliki. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan ini merupakan makanan dan asupan untuk rohani kita. Supaya apa? Kita tetap kuat. Kita tetap memiliki pertahanan di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Kalau kita tidak makan, saudara pasti akan lemah. Kalau saudara tidak makan, misalnya makan makanan yang
tidak bergizi ataupun makanan yang itu terus misalnya, itu tidak membangun ya tubuh kita ini menjadi sehat. 4 sehat 5 sempurna, itu baru lengkap. Nah, demikian pun dengan firman Tuhan, itu menjadi asupan yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kerohanian kita supaya kita tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu mari terus baca, renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dekat dengan Tuhan, cari Tuhan dalam ibadah, dalam jam doa kita. Terus kemudian firman Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai nutrisi untuk kerohanian kita. Kita tetap kuat. Yang ketiga, bertumbuh dan menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jadi kuat, saudara, kita harus bertumbuh. Tanaman, ini tanaman palsu ya, tanaman dari kecil dia semakin, dari bibit, dari benih, terus kemudian dia bertumbuh, berakar kuat. Saudara-saudara, lama-lama dia semakin kuat. Nah, kalau tidak bertumbuh berarti ada masalah dalam pertumbuhannya. Saya belajar sedikit-sedikit orang tanaman, tanam bunga ya. Tanam bunga, kenapa dia nggak tumbuh-tumbuh padahal sudah disiram? Ternyata ada hamanya. Ternyata kurang airnya. Ada saja masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting tumbuhan, apalagi kerohanian kita itu bertumbuh. Nah, sesudah dia bertumbuh, pasti dia akan berakar kuat. Dan setelah dia berakar kuat, menjadi kokoh, dia kemudian akan menghasilkan buah. Nah, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk memperhatikan pertumbuhan kerohanian kita. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak dewasa. Jangan jadi anak Tuhan yang memiliki kerohanian kanak-kanak. Cara berpikirnya seperti kanak-kanak. Ya, tidak memikirkan yang kanak-kanak. Kalau kita lihat, tidak dewasa di dalam pemikirannya kepada Tuhan. Perlu bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa. Bertumbuh di dalam apa, saudara? Dalam iman, itu sudah pasti. Bertumbuh lagi di dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal karakter. Sifat-sifat Allah, buah roh itu. Sifat-sifat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertumbuh di dalam hal apa? Bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Jadi harus ada pertumbuhan. Kita harus semakin bertumbuh, bahkan semakin dewasa. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Saya rindu. Nanti saya minta saudari Reni tolong bacakan Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, puji Tuhan. Di situ dikatakan bertumbuh ke arah Kristus. Perhatikan, bertumbuh di dalam segala hal. Jangan jadi anak Tuhan yang kekristenannya, kerohaniannya itu tidak bertumbuh. Saya sudah katakan tadi, bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal iman kita. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Semakin hari semakin kita mengejar Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ada yang beberapa waktu yang lalu share, jangan main-main lagi dengan kerohanian kita hari-hari ini. Sebentar lagi Tuhan akan datang, bahkan masa pengangkatan itu sudah semakin dekat, masa penyingkiran dan lain sebagainya. Dunia ini sudah semakin menunjukkan ya bahwa firman Tuhan yang itu semakin digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari teruslah bertumbuh.
Teruslah bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jangan kita hanya sekedar datang beribadah, pulang selesai. Oh besok minggu depan lagi. Oh selesai. Memang seperti itu. Kita harus mencari Tuhan. Tetapi bagaimana? Apakah sekarang kita sama-sama evaluasi. Kerohanian kita sudah bertumbuh atau tidak? Semakin dewasa atau tidak? Kita harus mulai mengevaluasi dan menilai. Jangan nilai orang lain, nilai diri kita sendiri. Apakah saya sudah sungguh-sungguh semakin cinta Tuhan, atau justru semakin menurun, semakin merosot, semakin lemah iman kita, semakin kita jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat tanda-tanda seperti ini ada di dalam kehidupan kita, ini merupakan peringatan keras buat kita. Tanda bahwa kerohanian kita bukan semakin bertumbuh, tetapi kita semakin merosot. Ya, di dalam pertumbuhan kita, Tuhan bilang harus bertumbuh ke arah Kristus. Ke arah Kristus berarti kita fokus kepada Yesus. Serupa dengan Yesus, sama dengan Yesus. Makanya saya katakan tadi, bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal karakter. Karakter seperti apa? Tentu patokan kita, fokus kita jadi sama seperti Yesus. Kalau kita jadi sama seperti Yesus, berarti tabiat-tabiat kita yang lama kita buang jauh-jauh, kita tinggalkan. Jangan lagi kita melakukan dosa. Jangan lagi kita berkutat di tempat yang sama dan melakukan kesalahan. Tuhan mau supaya kita berubah. Tuhan mau, dan Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan hari-hari ini untuk menjadi mempelai. Mempelai yang bagaimana? Tuhan mau supaya kita semakin kudus, semakin suci, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Oleh sebab itu, di situ dikatakan dalam Efesus, bertumbuh ke arah Kristus. Bukan kita semakin serupa dengan dunia, tetapi kita bertumbuh ke arah Kristus. Jadi sama seperti Kristus. Puji Tuhan, semakin cinta mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih kita kepada sesama. Kita praktekkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling memperhatikan. Ada saudara kita yang kekurangan mungkin, berbagi dengan mereka. Saudara, itu kita sedang bertumbuh ke arah Kristus. Karakter-karakter Allah itu semakin terbentuk dan semakin kelihatan di dalam kehidupan kita. Baru kita akan lihat hal-hal yang indah, luar biasa. Allah kerjakan dengan luar biasa. Allah, saudara akan melihat. Bapak ibu saudara sekalian akan melihat terobosan-terobosan. Bapak ibu saudara akan melihat mujizat. Seperti tadinya mereka melewati lembah Baka, lembah yang ada mata airnya, yang ada air matanya maksudnya. Tapi mereka dapat mengubah lembah air mata menjadi tempat yang bermata air. Bicara mengenai apa? Mujizat. Bicara mengenai apa? Keajaiban yang dunia sedang cari. Tetapi Allah sediakan bagi mereka yang mencari Tuhan. Bagi mereka yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bagi mereka yang bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, mari dengan kedewasaan yang saudara dan saya miliki, itu bukan hanya membuat kita semakin kuat, bukan hanya membuat kita terus setia kepada Tuhan, tetapi itu akan menular. Kalau saudara jadi dewasa, anak Tuhan yang dewasa, itu akan menular kepada saudara-saudara seiman kita yang lain. Oh, dia serajin datang ke gereja ya. Oh, dia cari Tuhan. Itu orang lain akan perhatikan. Itu akan menular. Aku tak rajin juga. Oh, dia baca Alkitab, dia baca dengan firman Tuhan. Oh, saya juga mau seperti itu. Itu akan mendorong yang lain. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain, oh dia suka berbagi misalnya ya, dia suka memperhatikan yang lain, itu kita akan terpacu juga. Dia bisa begitu, kita juga dapat melakukan. Itu apa saudara? Sebab pertumbuhan itu, kedewasaan rohani yang ada di dalam kehidupan kita menjadi sama seperti Tuhan, itu akan menular
yang istilahnya orang lain pun akan mendapatkan pengaruh, bukan pengaruh yang negatif, tetapi pengaruh yang positif. Kita semua sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus sama-sama berjalan. Memang ada tantangan, tetapi kita berjalan semakin lama semakin kuat. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita berjalan semakin lama semakin kuat? Yang terakhir, andalkan kuasa Roh Kudus yang memimpin, yang menolong, yang terus menunjukkan jalan buat kita. Andalkan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dia penolong yang ajaib. Dia yang akan melakukan banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Di dalam satu ayat yang mengatakan, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi tanggal 26 kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terus berikut selama 10 hari kita akan berdoa. Kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah itu bukan hanya sekedar peringatan, tetapi saat ini pun jadikan Roh Kudus sebagai pribadi yang kita perlukan. Sebab apa? Dia sumber kekuatan. Dia bukan hanya parakletos. Dia bukan hanya sekedar penolong, pembela dalam hidup kita, menolong kita, menghibur. Dia penghibur. Tetapi kuasa Roh Kudus itu di sana dikatakan juga pakai bahasa dunamis, memiliki kekuatan yang meledak-ledak. Jadi memiliki kekuatan yang luar biasa, yang akan menghancurkan yang musuh, yang akan menghancurkan setiap persoalan pergumulan kita. Bahkan kuasa ini yang akan memberi kuasa kepada kita untuk apa? Menjadikan kita saksi, bahkan kita menjadi serupa dengan Yesus, bahkan menjadi berkat buat sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan seperti apa yang kita cari hari-hari ini? Ingat, fokus kita bukan hanya sebatas kekuatan secara fisik. Kalau kekuatan secara fisik, saudara bisa makan apa saja, makanan yang bergizi, saudara bisa kulineran di mana-mana. Ada tempat-tempat yang wow hari-hari ini. Setiap orang keluar, wah belum makan, sudah foto duluan. Oh begini, aduh orang cari semangat. Kalau saudara mau berusaha, orang punya modal begitu ya, bikin tempat yang bagus, yang instagramable, yang buat foto-foto bagus, kulinernya yang begini, itu orang akan cari. Orang akan cari. Bapak Ibu Saudara, untuk hal fisik orang akan kejar. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Pertanyaannya, kalau kita ingin menjadi kuat, berjalan semakin lama semakin kuat, perhatikan ya kerohanian kita. Kita cari Tuhan, kejar Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Nya, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan izinkan Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan jadikan Dia sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya. Ada di antara kita malam hari ini yang sedang mengalami kelemahan, ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah yang lain-lain yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, cari Tuhan, kejar Tuhan. Bahkan di situ dikatakan Tuhan berikan kekuatan ekstra buat kita. Dan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan saat malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya di dalam hidup.
kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa kekuatan yang baru. Setiap jemaat yang pulang dari tempat ini membawa pertolongan dari Tuhan. Terima kasih banyak. Mari bersama bilang terima kasih banyak. Mari mengangkat tanganmu, katakan terima kasih banyak. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit Tuhan mampu sembuhkan, yang di dalam masalah Tuhan sanggup beri pertolongan. Mari bilang terima kasih banyak. Kami bukan orang-orang yang lemah, tetapi kami kuat dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Responi firman, responi firman dengan percaya, bersyukur, berdoa, terus membaca firman setiap hari. Undang Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Karena itu yang memberikan kuatan kepada saudara dan saya. Bapak, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, tapi kami sangat bersyukur karena kami diberkati oleh firman. Kami dikuatkan pada malam hari ini. Dunia ini lembah air mata, tetapi dengan Engkau sanggup memunculkan sumber mata air dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan ketika kami beribadah menyembah Engkau, mengangkat tangan, Engkau sudah membuka jalan bagi setiap kami, bahkan memberi kekuatan baru. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kuasa Roh Kudus dan firman yang membaharui kami. Terima kasih, terus mengajar kami, terus tolong kami. Iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Asal kami bersama dengan Engkau, segala sesuatu cakap kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Sepanjang apapun perjalanan dalam dunia ini, kami tetap kuat karena Tuhan yang memberi pertolongan dan penghiburan bagi kami. Memberkati hamba-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat. Hamba berdoa, berkati keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, diberkati, ditolong di dalam nama Yesus. Yang lemah kuat, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapat semangat pengharapan baru, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan dengan kelimpahan dari Allah, yang di dalam belenggu ikatan dosa Engkau dibebaskan, ditolong di dalam nama Yesus, dilepaskan. Yang sakit terima kesembuhan, yang kekurangan hikmat terima pertolongan hikmat dari Allah. Terima kasih kami Bapa bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Seberapa jemaat yang tidak hadir, apapun pergumulan mereka, Engkau ada bersama dengan mereka. Beri kelepasan kemenangan. Jemaat yang sudah datang melayani Engkau, yang sudah beribadah dengan sungguh, membawa hati mereka, membawa korban persembahan, mengembalikan milik Allah, bahkan terutama membawa hati mereka, Engkau disukakan dan berkat Tuhan atas mereka. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau selalu ada dengan kami. Terima kasih. Engkau jaminan bagi hari esok kami. Apapun yang terjadi, seburuk apapun situasi di dunia, kami tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan sebentar saudara-saudara kita akan pulang. Mari mengangkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap engkau dari malam hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali pada kali yang kedua. Pulanglah sebagai umat yang disertai, yang kuat dan ditolong oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.